Di video ini, kita akan membahas bilangan acak dan mengapa konsep yang tampak sederhana ini justru sangat penting dalam ilmu komputer, statistika, pemrograman, sampai keamanan digital. Bilangan acak dipakai saat kita menjalankan simulasi, menguji program, membuat permainan terasa adil, dan melindungi data agar tidak mudah ditebak. Kita akan melihat definisinya, cara komputer membangkitkannya, contoh penggunaannya, cara menguji kualitasnya, serta perannya dalam kriptografi modern. Secara sederhana, bilangan acak adalah nilai yang muncul tanpa pola yang mudah dikenali, sehingga kemunculan nilai berikutnya sulit diprediksi dari nilai sebelumnya. Kalau sebuah urutan selalu menunjukkan pola yang sama, urutan itu mungkin tampak acak di awal, tetapi sebenarnya tidak benar-benar memberi ketidakpastian yang kita butuhkan. Dalam ilmu komputer, sifat sulit diprediksi ini sangat berguna saat kita ingin meniru kejadian dunia nyata lewat simulasi. Bilangan acak juga dipakai untuk pengujian perangkat lunak, misalnya dengan memberi data masukan yang beragam agar bug yang tersembunyi lebih mudah ditemukan. Selain itu, kita menemukannya pada keamanan data dan game. Ketika sistem perlu menghasilkan hasil yang adil, tidak mudah ditebak, dan tetap konsisten dengan aturan. Alasan utama kita mempelajari pembangkitan bilangan acak adalah karena banyak sistem komputer tidak cukup hanya menghasilkan angka, tetapi harus menghasilkan ketidakpastian yang benar-benar berguna. Dalam kriptografi, angka acak dipakai untuk membuat kunci, nonce, dan nilai awal. Kalau angkanya lemah, perlindungan datanya ikut lemah. Dalam simulasi dan model statistik, angka acak membantu kita meniru banyak kemungkinan kejadian, seperti antrian, cuaca, risiko, atau perilaku pengguna. Tanpa pembangkitan yang baik, hasil simulasi bisa bias, modelnya terlihat rapi, tetapi kesimpulannya bisa menyesatkan. Untuk pengujian algoritma dan perangkat lunak, data acak memberi variasi kasus yang sulit ditebak, sehingga performa dan ketahanan program bisa diuji lebih realistis. Jadi, pembangkitan bilangan acak bukan pelengkap kecil. Ia sering menjadi fondasi bagi keputusan, keamanan, dan keandalan sistem digital. Sekarang kita bedakan dulu dua istilah penting, yaitu bilangan acak murni dan bilangan pseudo acak. Bilangan acak murni biasanya berasal dari fenomena fisik yang sulit diprediksi, seperti noise elektronik atau kejadian alam yang diukur sensor. Sebaliknya, bilangan pseudo acak dihasilkan oleh rumus atau algoritma. Urutannya tampak acak, tetapi sebenarnya ditentukan oleh nilai awal yang disebut seed. Generator yang baik seharusnya menghasilkan sebaran yang merata, periode yang panjang, dan pola yang tidak mudah terlihat saat diamati dalam jumlah besar. Lalu mengapa komputer sering memakai pseudo acak? Karena metode ini cepat, murah, mudah diulang untuk eksperimen, dan cukup baik untuk banyak kebutuhan non-kriptografis. Jadi, deterministik bukan berarti buruk. Yang penting adalah apakah generator itu cocok untuk tujuan penggunaannya. Mari masuk ke metode pembangkitan pseudo acak yang sering dibahas di kelas dasar, dimulai dari Linear Congruential Generator atau LCG. LCG menghasilkan angka baru dari angka sebelumnya dengan rumus sederhana yang melibatkan pengali, penambah, dan operasi modulus. Kelebihannya, metode ini sangat cepat, mudah diimplementasikan, dan cukup berguna untuk simulasi sederhana atau kebutuhan belajar algoritma. Namun, LCG punya kelemahan. Jika parameternya buruk, pola bisa muncul, periodenya pendek, dan hasilnya kurang aman untuk aplikasi sensitif. Metode lain yang populer adalah XOR shift. Algoritma ini memanfaatkan operasi bit seperti XOR dan shift untuk membentuk urutan yang tampak acak. Dibanding LCG, XOR shift sering memberi kualitas statistik yang lebih baik dengan biaya komputasi yang tetap ringan.
Tetapi XOR shift tetap bukan pilihan otomatis untuk kriptografi karena kecepatannya tidak sama dengan ketahanan terhadap prediksi. Dari dua contoh ini, kita bisa melihat bahwa memilih generator acak selalu berarti menyeimbangkan kecepatan, kualitas, dan kebutuhan aplikasi. Supaya lebih konkret, bayangkan kita membuat lempar dadu digital. Program cukup memilih angka dari 1 sampai 6 dengan peluang yang sama. Kalau generatornya baik, hasil dadu digital tidak akan selalu condong ke angka tertentu saat dilempar berkali-kali. Contoh lain adalah pengambilan sampel acak dari data. Teknik ini dipakai saat kita tidak ingin memproses seluruh populasi sekaligus. Dalam statistika dan machine learning, sampel acak membantu kita membentuk data latih, data uji, atau subset eksperimen yang lebih representatif. Bilangan acak juga hadir dalam permainan berbasis peluang, seperti spawn item, distribusi kartu, atau peluang menang dalam sebuah mekanik game. Kalau sistem game mudah ditebak, pemain bisa merasa permainannya tidak adil atau bahkan mengeksploitasi pola yang ada. Di balik contoh-contoh ini, idenya sama. Kita memakai angka acak untuk meniru ketidakpastian dengan cara yang bisa dihitung oleh komputer. Sekarang kita lihat implementasinya dalam pemrograman, terutama lewat Python yang sering dipakai untuk belajar konsep ini. Di Python, modul random menyediakan fungsi bawaan seperti randint, random, choice, dan shuffle untuk berbagai kebutuhan dasar. Misalnya randint bisa dipakai untuk membuat lempar dadu digital, sedangkan choice berguna saat kita ingin memilih satu elemen dari sebuah daftar. Ada juga konsep seed. Saat seed yang sama dipakai, urutan pseudo acak yang dihasilkan akan sama. Ini sangat berguna untuk eksperimen yang harus bisa diulang. Kalau kita ingin menerapkan algoritma sendiri, misalnya LCG, kita cukup menyimpan nilai awal, lalu menghitung nilai berikutnya dengan rumus yang sudah ditentukan. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa di balik fungsi bawaan, sebenarnya ada proses matematis yang menghasilkan urutan angka. Jadi saat menulis kode, kita tidak hanya memakai fungsi acak, kita juga perlu tahu kapan hasilnya cukup untuk simulasi dan kapan harus mencari generator yang lebih kuat. Setelah generator menghasilkan angka, pertanyaan berikutnya adalah apakah angkanya benar-benar cukup baik untuk dipakai? Salah satu pengujian dasar adalah melihat distribusi. Kalau kita berharap sebaran merata, hasil yang muncul juga seharusnya tidak berat sebelah dalam jumlah besar. Kita juga memeriksa uniformitas dan kerapatan, yaitu apakah angka-angka tersebar cukup merata di rentang nilai yang tersedia. Lalu ada autocorrelation. Uji ini membantu melihat apakah satu angka terlalu dipengaruhi oleh angka sebelumnya. Kalau korelasinya tinggi, urutannya mungkin tampak acak sekilas, tetapi masih menyimpan pola yang bisa merusak hasil simulasi atau analisis. Karena itu, validasi sangat penting. Generator yang lolos untuk tugas sederhana belum tentu layak dipakai pada aplikasi ilmiah, finansial, atau keamanan. Walaupun sangat berguna, pembangkitan bilangan acak juga punya keterbatasan yang tidak boleh kita abaikan. Masalah pertama adalah pseudo acak pada dasarnya deterministik. Jika seed dan algoritmanya diketahui, urutannya bisa direkonstruksi atau diprediksi. Masalah berikutnya adalah kualitas generator tidak selalu sama. Metode yang cepat belum tentu punya distribusi yang baik atau periode yang cukup panjang. Dalam aplikasi sensitif, kelemahan kecil ini bisa menjadi celah besar, terutama jika angka acak dipakai untuk token, sandi, atau proses autentikasi. Itulah sebabnya kita tidak bisa memilih generator hanya karena implementasinya mudah. Kita harus menilai konteks penggunaannya. Semakin tinggi dampak kesalahan, semakin tinggi pula kebutuhan akan generator yang telah diuji, dipahami, dan sesuai standar. Pada akhirnya, peran paling kritis dari bilangan acak terlihat jelas dalam keamanan dan kriptografi.
ketika angka yang lemah bisa membuat seluruh sistem jauh lebih mudah ditembus. Karena itu, aplikasi keamanan memakai generator kriptografis yang dirancang agar tidak mudah diprediksi, berbeda dari generator biasa yang cukup untuk simulasi atau game. Dalam praktik profesional ada acuan seperti NIST SP 890A yang membantu menentukan bagaimana generator acak yang aman seharusnya dirancang dan digunakan. Sepanjang video ini kita sudah melihat definisi metode pseudo acak, contoh simulasi, implementasi kode, pengujian kualitas sampai batasan dan risikonya. Kalau Anda melanjutkan belajar topik ini, cobalah menilai setiap generator bukan hanya dari hasil angkanya, tetapi dari tujuan, kualitas, dan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Dengan begitu, Anda tidak sekadar memakai bilangan acak, tetapi benar-benar memahami kapan sebuah angka acak layak dipercaya.